Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Ada bilangan bulat. Ya. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 19. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang sifat-sifatnya, ya, baik komutatif ataupun asosiatif. Nah, pada penjumlahan ini misal di sini 9 ditambah minus 6, ya. Ingat selalu bilangan negatif itu adalah lawan dari bilangan positif, ya. Bilangan negatif adalah lawan dari bilangan positif, sehingga penjumlahan lawan dari pengurangan. Misal 9 ditambah 6 hasilnya berapa? 9 ditambah 6 hasilnya berapa? 15. Kalau kita buat sebuah garis bilangan, ya, garis bilangan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya. Nah, kalau kita buat garis bilangan 9, ya, berarti dia arah ke kanan, ya, dari angka 0. Udah garis bilangan. Maka dari angka 0 ini kita kasih panah ke angka 9, ya, ke angka 9. Berarti ini 9 ditambah 6 berarti dari angka 9 melangkah ke kanan atau ke kiri? Ke kanan dong, ya, kan nambah berarti maju lagi kan, maju lagi berapa langkah? 6 langkah dari angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ketemulah ini ditambah 6. Ketemulah dari 0 sampai dengan 15. Berarti hasil dari 9 tambah 6 adalah 15. Paham ya? Ini penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Ya. Nah, contoh yang kedua misalkan. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya bilangan bulat itu ada bilangan negatif, bilangan 0, ada bilangan positif. Kalau yang ini kita tadi, ini adalah bilangan positif. Nah, sehingga kalau misalkan 9 ditambah minus 6. Nah, sekarang gini, 9 ditambah minus 6. Nah, perhatikan, 3 ini adalah lawan dari minus 3. Kalau 3 positif dia maju 3 langkah, berarti kalau negatif 3 dia maju apa mundur? Mundur 3 langkah. Meskipun dia ditambahkan, ya. Kalau ditambah 3 berarti dia maju, ditambah minus 3 atau ditambah negatif 3 berarti mundur. Paham ya? Nah, kita praktekkan di sini dengan menggunakan garis bilangan. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang 9 ditambah 9 angkanya negatif atau positif? Positif. Kalau tidak ada tanda negatif ataupun positif berarti dia pasti positif. Nah, berarti dari angka 0, ingat patokan awal titik berangkat itu selalu dari 0, titik berangkat awal. Nah, berarti 9 kemana? Ke arah kanan 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita tambahkan panah ke kanan. Ini sudah 9. Nah, kemudian ditambah harusnya maju atau mundur? Maju dong, karena ditambah. Tapi dengan bilangan negatif 6, berarti dia mundur. Mundur berapa langkah?
6 langkah, berarti mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundur. Set. 6 langkah. Negatif 6. Ini 9. Berarti hasilnya berapa? Ini adalah hasilnya. Berapa? Dia berhenti di mana? 3. Maka 9 ditambah minus 6 hasilnya 3. Paham ya? Paham ya? Ini adalah cara menggunakan garis bilangan. Seperti kalian lihat pada halaman 21. Ya, buku paket halaman 21. Ya, 9 ditambah minus 6. Itu langkah yang pertama, langkah 2 dan seterusnya. Sama seperti yang tadi ya. Kemudian sekarang yang contoh yang ketiga. Minus 8 ditambah 4. Berarti langkah pertama kita buat garis bilangan dulu. Ya. Karena di sini ada bilangan minus 8, kita mulai dari minus 9 dulu. Minus 7, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ingat, selalu membuat garis bilangan sebelah kiri itu adalah negatif. Sebelah kiri angka 0. Dimulai dari negatif yang paling gede. Ya. Minus 9, negatif 8, negatif 7 dan seterusnya. Kemudian setelah 0 baru 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Paham ya? Nah, sekarang langkah pertama, negatif 8. Berarti dia negatif atau positif? Negatif. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berapa langkah? 8. Dari angka 0, 8 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set. Negatif 8. Ya. Nah, kemudian ditambah 4. Ditambah 4 itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, karena dia bilangan positif. Berarti ke kanan berapa langkah? 4. Dari 8, 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Negatif 4. Sehingga negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Jelas dari sini? Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Misal ada soal, beberapa soal. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tambah 3, 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 6, 5 ditambah minus 2, terus 6 dikurangi minus 3, 7 ditambah minus 10, minus 3 dikurangi 2, negatif 3, terus negatif 4 ditambah 6. Baik, ada 8 contoh di sini. Yang pertama 2 ditambah 3 berapa? 5. Bisa ya. 4 dikurangi 2 berapa? 2. 2 dikurangi 6? Nah, caranya kalau kalian mau pakai garis bilangan, berarti di sini kita tulis dulu 0, 1, 2. Karena 2 kan? Dikurangi 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Misalkan saya tambahin minus 5, minus 6. Apakah harus sampai dengan ini? Enggak. 2 berarti 2 langkah ke kanan. 1, 2. Berarti 2. Kemudian dikurangi 6 atau negatif 6 berarti ke
kiri. Berapa langkah? 6. Dari angka 2, 6 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hasilnya? Hasilnya negatif 4, bukan 4. Berbeda ya, 4 dengan negatif 4. Gedean mana? 4 dengan negatif 4? 4. Ya. Semakin ke kiri semakin besar, semakin ke kanan semakin kecil. Ya. Nah, kalau mau langsung gimana? Dibalik saja. Misal, 2 dikurangi 6. Berarti negatif. Nah, 6 dikurangi 2. Berapa? 4. Paham ya? Ya. Nah, 2 dikurangi 6 berarti negatif 4. Nah, sebaliknya 5 ditambah minus 2, 5 ditambah negatif 2. Kalau kalian menemukan hal seperti ini, positifnya hilang. Ya, positifnya hilang. Berarti tinggal 5 dikurangi 2. Berapa? 3. Kita hitung dengan garis bilangan. 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 langkah ke kanan. Ke kanan. Ditambah negatif 2. Negatif itu ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, berarti ke kiri 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti hasilnya adalah 3. Paham ya? Kemudian kalau seperti ini, 6 dikurangi negatif 3. Kalau seperti ini, triknya ini sambungin. Jadi apa ini? Plus. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Paham ya? Dikurangi itu ke belakang, tapi lawan dari ke belakang apa? Ke depan. Berarti sama aja dijumlahkan. Ya, 6 ditambah 3. Kemudian 7 dikurangi 10. 7 ditambah minus 10 sama dengan yang atas tadi, berarti 7 dikurangi 10. 7 dikurangi 10 berapa? Berapa? Minus 3. Kenapa? Karena yang dikurangi lebih besar daripada, lebih kecil daripada yang dikurang, yang mengurangkan. Bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positif. Ya. Negatif 10 di sini negatif tuh, di sini positif 7. Berarti sama aja dengan 10 dikurangi 7 tapi hasilnya negatif. Paham ya? Dengan ini ya, sama ya. Nah, sekarang negatif 3 dikurangi 2. Negatif 1. Oke, kita lihat dulu. 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, kemudian negatif 6, negatif 7. Oke ya. Sekarang negatif 3 ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Dikurang 2. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ya. Ke kiri berapa langkah? 2. 1, 2. Hasilnya berapa? Negatif 5. Ya. Sama aja gimana? Bilangan negatif ditambah 2. Ya, nih. Ini sama aja dengan ini. Berarti negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Kalau sama-sama negatif berarti bukan pengurangan tapi penjumlahan. Nah, sekarang negatif 4 ditambah 6. Negatif 4 ditambah 6. Mana yang lebih besar? Negatifnya atau positifnya? Positifnya. Maka hasilnya positif atau negatif? Positif. Karena yang lebih besar adalah positif.
Positif. Berarti dia hasilnya positif. Nah, sekarang positif berapa? 6 dikurangi 2. Sebenarnya kalian tinggal balik aja. 6-nya taruh depan dikurangi berapa? 2. Dari sini ada pertanyaan?